Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pecinta akuarium dimanapun Anda berada. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga kita semua terlindung dari kondisi negara ya, kondisi alam saat ini masih melanda negara kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, malam ini sahabat sekalian, saya mungkin ingin sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, dimana hari ini tanggal 23 bulan Maret tahun 2002, saya sudah mengambil kiriman paket ya, berupa paket ikan yang dikirim dari Jakarta. Jadi bukan sekali ini saya order ikannya, kirim ikan itu dari Jakarta. Sebelumnya pun saya pernah order ikan itu dari Jakarta ya, dan itu selamat karena waktu pengirimannya itu sesuai dengan prediksi dari mulai pengiriman sampai penerimaan. Nah, cuman ceritanya saat ini berbeda ya. Jadi tanggal 21 bulan 3 itu bulan Maret, saya pesan 3 ikan ya, 3 ikan, 1 dori, udang pelet sama bintang merah. Nah, itu dikirim dari Jakarta itu tanggal 21.03 jam 22.20. Nah, hanya saja mungkin kesalahannya si pengirim ini menuliskan nama saya tidak jelas gitu ya. Jadi nama saya kan Hari ya. Nah, kemudian nggak tahu gimana, terlalu padat kali ya, jadi diinput oleh ekspedisinya itu jadi HAM, padahal itu kalau saya lihat itu HARI gitu, Hari. Nah, di situ nomor telepon saya tertera dan itu nomor telepon aktif. Nah, kemudian karena waktu itu saya sibuk kerja, emang lagi sibuk-sibuknya, saya dapat SMS itu sekitar jam 12 lebih lah ya. Nah, di situ saya lihat kronologis paket itu online ya. Nah, jadi ceritanya datang ke ekspedisi Sukabumi jam 8.09 pada tanggal 22 ya, dikirimnya tadi tanggal 21 jam 22.20, nyampe Sukabumi jam 8.09, kemudian nyampe lagi ke Plara atau Pelabuhan Ratu itu jam 12.31, dan di situ jam 12.44 itu paket udah dikurir. Nah, udah dikurir. Nah, sebetulnya kurir ini sering ya kirim barang dan nomor kontaknya pun ada. Nah, kemudian saya coba WA di mana posisi gitu kan ya. Itu kalau nggak salah sore ya, sekitar asar. Nah, cuman nggak ada jawaban, coba saya telepon juga tidak aktif. Nah, akhirnya
eh, saya tunggu itu sampai maghrib, karena kemarin-kemarin udah aja itu maghrib, datang barang tuh sekitar maghrib lah, habis maghrib. Nah cuman ditunggu sampai lewat maghrib itu barang tidak datang. Nah akhirnya saya telepon, saya telepon kembali, cari informasi kembali, kantor yang di cabang pelabuhan pun saya kontak. Di situ saya lihat di Google ternyata tidak aktif. Kemudian saya kontak ke pusat. Nah, pusat itu memberikan nomor kontak yang di Sukabumi ya, karena yang pelabuhan nggak ada. Akhirnya saya telepon Sukabumi. Nah, dari ekspedisi yang di Sukabumi itu menjawab nanti barangnya udah diambil dan nanti akan dihubungi oleh kurirnya. Ya udah, saya percaya aja, saya tunggu tuh sampai jam 9, setengah 10 masih belum datang. Saya coba hubungi kembali kurir yang memang kontaknya ada tapi tidak terhubung. Saya hubungi kembali ekspedisi Sukabumi ya. Nah dari Sukabumi jawabannya sama, ditunggu aja, pasti malam ini dikirim. Otomatis saya nunggu ya. Saya tunggu itu sampai jam 2 malam, kurang lebih jam 2 malam. Dari jam 2 malam tidak ada. Akhirnya saya ngantuk, nah, saya tidur. Besoknya karena memang udah dongkol ya, kalau bilang dongkol. Jadi akhirnya saya bodo amat, datang syukur nggak datang syukur gitu kan. Hidup syukur, mati kasihan juga sih gitu, karena kan makhluk hidup. Nah saya kasihan banget ya. Jadi masalahnya ikan, kalau barang mati bodo amat, mau 2 minggu 3 minggu nggak ada masalah. Nah singkat cerita, saya kerja lagi, nggak bisa ninggalin tempat kerja, lupa karena kesibukan. Akhirnya zuhur itu ada notifikasi lagi dari ekspedisi tersebut. Saya buka, ternyata pada tanggal 22 Maret atau hari kemarin ya. Nah itu sudah diterima di jam 23.14. Nah 23.14 itu kan malam. Nah sementara saya nunggu sampai jam 2 malam. Nah ini gimana loh. Nah, apakah gimana nggak tahu. Nah, akhirnya karena itu awalnya saya bodo amat. Nah cuman karena tadi udah ada notifikasi saya udah terima, padahal ini ada yang kurang ya. Pas saya komunikasi dengan ekspedisi yang di Sukabumi itu, saya klarifikasi untuk nama, nah nama dan nomor telepon gitu kan. Lagian kan meskipun itu tidak disampaikan dan nama saya itu Ham bukan Hari, nah itu nomor telepon saya aktif, nah, dan itu tidak pernah dikontak karena katanya kurirnya rusak, HP-nya rusak. Nah saya kejar ke kantor ekspedisi ini di Pelabuhan Ratu. Habis dikejar itu jawabannya kaget ya, karena barang sudah saya terima, jelas-jelas tidak pernah saya terima, dan saya sudah konfirmasi kesalahan nama untuk diteruskan ke kantor Pelabuhan Ratu. Nah, kemudian ini yang di kantor ini bilang paketnya mungkin udah
salah kirim lah gitu, intinya salah kirim atau gimana. Nah ya udah, saya titip aja. Nah, nanti untuk klarifikasi ya. Nah, kemudian saya pulang, percis jam 15.30 saya terima telepon dari tadi itu, dari yang ada di kantor. Telepon, kurirnya udah datang. Kemudian kita ngobrol di telepon. Ternyata dia datang ke kampung saya karena namanya salah, dan dia cerita sampai ke rumah Bu RT, lama tuh di Bu RT, dan gak ada namanya HAM gitu kan. Nah itulah, pada kepanjangannya ada. Singkat kata, ya udah saya kejar aja ke situ. Nah, saya balik, langsung keluarin motor, saya langsung lari kantor, langsung diambil. Di situ kurirnya nggak ada ya, yang ada yang simbanya itu yang di kantor. Balik kanan ya, balik kanan, saya unboxing ikan itu ada 3 ya. Nah dimana 2 udang pelet sama bintang merah itu masih seger ya, karena di presannya bagus banget, dia nggak bocor. Terus dori, nah dori oleng nih, kayak saya udah khawatir aja mati gitu kan. Nah ini udah khawatir lah. Oke, kita lihat aja gimana proses saya unboxing berikutnya ya. Kita lihat supaya bisa kita sharing lah, kita ambil kesimpulan dari cerita ini. Oh ya, dimana pengirim ini juga mengirimkan barang itu hanya dimasukkan ke dalam dus tanpa pack yang bagus ya. Padahal sebelumnya itu kami udah berkomunikasi, tolong dikirim pakai styrofoam atau enggak pakai ember lah yang keras, artinya tidak akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena kan kalau ekspedisi gitu ya dibawanya pakai motor, ditumpuk dan lain sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi kenyataan itu udah deal ya, oke gitu kan. Malah saya tambahin untuk biaya packingnya, saya tambahin tuh, nanti saya tambahin biaya packingnya gitu kan. Nah ternyata enggak, tiba-tiba beliau keluarkanlah resi pada tanggal 21 itu, dan nyampe ke rumah packingnya memang hanya dus aja ya, jadi kurang safety. Oke, kita lihat aja bagaimana proses saya unboxingnya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikan baru saya terima. Kita lihat apakah masih hidup ikan-ikannya. Oke. Ini udang pelet, kayaknya masih hidup ya, masih hidup. Kemudian ini bintang laut merah, ini nggak tahu hidup apa mati nih, nggak tahu ya. Nah ini satu lagi dori. Nah ini udah oleng ya, udah ada oleng oksigennya segini, udah mulai habis. Ini buka aja.
aja. Nah ini oleng ya. Bintang laut merah, laut merah. Lihat aja. Kita dulu ya, saya segini kehabisan. Ini juga sebelum ini kita rendemin dulu juga nih. Masih hidup, tapi nanti kita nggak celupin langsung. Simpan dulu aja. Biar suhunya stabil. Ini Dori mau mati, udah miring-miring. Mudah-mudahan enggak sih. Tapi kalau udang ini nanti kita kasih tetesan. Ada gede sedikit. Ini udang sehat ya. Nah, kalau Dori Dori udah ya udah nggak apa-apa lah. Dori udah tumbeng. Bintang laut kayaknya masih hidup. Oke gitu ya. Sementara mudah-mudahan semuanya hidup. Nah jadi teman-teman, ini proses penyelamatan si Dori ini saya masukin ke ini ya, akuarium ini yang bulat ini. Nah, kemudian saya nyalakan aerator. Nah ini saya lakukan semenjak dia datang sampai sekarang kira-kira ini pukul 22 ya, 22 malam nih. Nah ini kondisi si Dori, coba kita lihat. Nah ini masih tertidur ya, masih tertidur, tapi dia masih hidup ya, gerak-gerak ya, kelihatan masih hidup, digerak-gerak. Oke, mudah-mudahan sehat. Kita nanti review ya. Kalau dia sehat berarti alhamdulillah. Soalnya ini perjalanannya dia 2 hari 2 malam nih, 2 kali 24 jam, luar biasa. Baiklah sahabat pecinta akuarium, itu mungkin rangkaian dari proses pemesanan sampai barang saya terima sampai saat ini. Saya masih proses pemulihan ikan Dori ya, yang masih tertidur, jadi saya belum masukin ke tank. Mudah-mudahan sih sehat ya. Kita lihat. Intinya begini sahabat sekalian, kalau melihat rangkaian cerita itu, mungkin ini khusus bagi kita dulu sebagai pembeli, apalagi pemula seperti saya ini. Satu kata kunci adalah harus selalu bisa menanamkan kesabaran.
Jadi kesalahan saya itu saya mencari satu spesifikasi beberapa ikan gitu yang memang itu konsep buat akuarium saya belum terpenuhi. Ya akhirnya saya cari di pelabuhan, saya cari di Sukabumi, Cibadak gitu, karena kami mungkin kota kecil lah. Jadi memang belum ada gitu, intinya belum ada, karena keterbatasan pengiriman gitu, mungkin ya, dan ada tidak ready lah intinya. Nah itu karena saya tidak sabar, akhirnya cari dapatlah. Akhirnya saya belanja jarak jauh itu. Jadi lebih baik kita membeli ikan itu adalah ke toko akuarium langsung, sehingga bisa melihat kondisi ikan, spesifikasi ikan gitu kan, sesuai apa yang kita harapkan. Cocok beli, nggak cocok nggak usah dibeli, nggak usah dipaksakan. Jadi sabar lagi, jadi kembali ke sabar ya. Kemudian untuk seller juga ya sebagai pengirim, itu hendaknya nanti seumpama ada belanja lagi jarak jauh, baiknya diperhatikan masalah pengepakan gitu ya, pengepakan barang, apalagi posisinya ikan ataupun itu terumbu karang ya, ataupun koral, ataupun biota lainnya, itu hendaknya memperhatikan packing. Nah, jadi packing yang baik itu bisa menentukan keselamatan ikan yang dikirim. Nah, itu bisa dibandingkan ya tadi ya dari video itu. Jadi artinya untuk ngepres ikan itu juga dengan plastik yang bagus, yang tebal, 2 rangkap 3 rangkap, dan itu diisi full oksigen, dipres gitu kan, jangan sampai bocor. Nanti dimasukkan mungkin ke dalam ya minimal styrofoam lah, styrofoam ataupun bahan yang berbahan keras kayak ember plastik tertutup gitu kan. Yang intinya jangan sampai merubah keadaan atau merubah packingan yang plastik ini, jangan sampai bocor ataupun pecah apalagi. Nah, ini yakin bermasalah. Nah, kemudian untuk pihak ekspedisi yang saya tidak bisa sebutkan, nah ini ekspedisi apa, pihak ekspedisi apapun itu hendaknya memperhatikan sistem yang ada di perusahaan tersebut, di ekspedisi tersebut, agar menjalankan proses penerimaan sampai pengiriman ke tangan penerima itu sesuai SOP ya. Nah, jadi harus sesuai SOP. Kesimpulannya, saya tidak bisa menyimpulkan sendiri mungkin ya. Kesimpulannya lebih baik saya serahkan kepada semua teman-teman. Nah, intinya hal yang saya alami ini jangan ditiru lah, jangan ditiru ya. Oke, mungkin sementara itu saja dulu. Mudah-mudahan, doakan saja ikan dori ini hidup. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa menjadikan bahan pemikiran, bahan yang positif. Dari hal yang negatif kita ambil hikmahnya, supaya tidak terjadi kepada pembeli
pembeli yang lain, khususnya pecinta akuarium. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.